Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Widi Rahmawani dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Video ini saya buat memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Syukron, SH, MH. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian ekonomi syariah, ruang lingkup penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan, serta tujuan yang ingin dicapai berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Harapannya, materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya penerapan ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan mengenai ruang lingkup dan tujuan ekonomi syariah. Selamat menyaksikan. Saat ini, sistem ekonomi modern masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan sistem ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Tujuan akhirnya bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mencapai falah, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pengertian ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Sistem ini mengatur seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga kegiatan keuangan, tentunya secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai ibadah dan tanggung jawab kepada Allah. Landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari 4. Tentunya di sini yang pertama ada Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam. Yang kedua hadis, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Dan yang keempat adalah qiyas, yaitu penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan secara langsung. Keempat, sumber tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi Islam sangat luas, meliputi kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tentunya halal. Kemudian, distribusi agar kekayaan dapat tersebar secara adil. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi ini menggunakan harta secara bijaksana dan tidak berlebihan. Selain itu, terdapat perbankan syariah, investasi syariah, ketenagakerjaan, kepemilikan harta, hingga kebijakan fiskal yang semuanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Di sini, perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada dasar dan tujuannya. Ekonomi Islam melarang praktek riba, berlandaskan syariah, dan menekankan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan ekonomi konvensional umumnya menggunakan sistem bunga, lebih berorientasi pada keuntungan maksimal, serta mengandalkan mekanisme pasar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam lebih menekankan aspek keadilan dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Seperti yang tadi kita
keadilan sosial, menjaga harta, mengurangi kemiskinan, menciptakan stabilitas ekonomi, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kesejahteraan bersama. Dalam penerapannya, ekonomi Islam masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Namun demikian, peluang pengembangannya sangat besar, seperti meningkatkan industri halal, berkembangnya perbankan syariah, serta adanya dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, yang tentunya bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Sesuai dengan kutipan pada slide-slide sebelumnya, ekonomi Islam bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga keberkahan. Demikian presentasi yang dapat Ayu sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.